Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi MI atau SD. A. Pengertian pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar tingkat tinggi. Menurut Sujana dalam Sugiharto, pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Sedangkan Nasution dan Sugihartono mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu aktivitas, organisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dengan menghubungkan dengan anak didik sehingga terjadinya proses belajar. Lingkungan dalam pengertian ini tidak hanya ruang belajar, tetapi juga meliputi guru, alat peraga, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya yang relevan dalam kegiatan belajar. Dan yang B, proses pembelajaran di kelas tinggi. Pertama, proses pembelajaran di kelas tinggi dan terbagi sebagai berikut. A. Anak usia kelas 4, 5, dan 6 secara kognitif berada pada tahap operasi konkret dalam format yang ditandai oleh kemampuan berpikir abstrak atau konseptual. B. Salah satu bentuk proses berpikir abstrak adalah berpikir hipotesis, kemudian menguji hipotesis yang melalui percobaan atau eksperimen. C. Dari sisi perkembangan, efektif anak usia kelas 4, 5, dan 6 berada dalam tahap rasa produktif dan rasa identitas. Kedua, ragam model pembelajaran kelas tinggi. A. Dalam proses pembelajaran di kelas tinggi ini menerapkan model pembelajaran penelitian, kelompok interaktif, dan ceramah bervariasi. B. Model penelitian sangat potensial untuk mengembangkan rasa ingin tahu, berpikir deduktif, berpikir induktif, berpikir kritis, berpikir komparatif, dan berpikir hipotesis. C. Prosedur dasar model penelitian adalah hipotesis dan data kesimpulan. Dan yang terakhir, penerapan ragam metode mengajar di kelas tinggi. A. Misi pokok pembelajaran adalah mewujudkan suatu proses belajar yang bermakna. B. Perilaku guru menunjang proses belajar yang efektif, antara lain sajian yang jernih, bervariasi, dan fleksibel, berorientasi pada pencapaian tujuan dan pemanfaatan waktu yang efektif dalam kegiatan akademis. C. Selain itu, guru seharusnya memiliki aturan kelas atau menguasai kelas dengan penugasan yang menarik, bermakna, dan dapat dan mudah diselesaikan. C. Efisien dalam menggunakan banyak sumber yang dapat mengatasi perilaku menyimpang. C. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Dalam proses pembelajaran, khususnya di kelas tinggi, ada menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Beberapa hal yang mendasari sistem pengajaran tersebut yaitu 1. Tahap-tahap menyimak. Dalam kegiatan menyimak, ada tahapan yang harus dilakukan oleh penyimak agar menyimak benar-benar memahami informasi yang disimaknya. Tahapan ini adalah A. Tahap mendengar. Dalam tahap ini, kita harus mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh sang pembicara dalam ujarannya atau pembicaraannya. B. Tahap memahami. Setelah kita mendengar, keinginan bagi kita untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh sang pembicara. C. Tahap menginterpretasi. Dalam tahap ini, menyimak yang baik, yang cermat dan teliti, puas kalau bahannya mendengar dan memahami isi ujaran sang pembicara. D. Tahap mengevaluasi. Setelah memahami serta dapat menafsir atau menginterpretasikan isi pembicaraan,
Sang penyimak pun mulailah menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan sang pembicara, di mana keunggulan dan kelemahan, di mana kebaikan dan kekurangan sampai yang bicara. Maka dengan demikian sudah sampai pada tahap evaluasi. Tahap menanggapi. Tahap ini menerapkan tahap terakhir dalam kegiatan menyimak. Sang penyimak menyambut, memecahkan, menyerap, serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh sang pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya. Yang D. Strategi pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Strategi adalah ilmu dan kiat di dalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki yang dapat diarahkan dengan mencapai tujuan yang telah diterapkan. Pengupayaan pencapaian tujuan akhir digunakan sebagai acuan di dalam menata kekuatan serta menutup kelemahan yang kemudian diterjemahkan menjadi program kegiatan merupakan strategi menurut Johnny 1989. Pada dasarnya, strategi membaca menggambarkan bagaimana pembaca memproses bacaan sehingga memperoleh pemahaman terhadap bacaan tersebut. Pertama, strategi pembelajaran menyimak, yakni strategi pertanyaan dan jawaban. Strategi ini merupakan strategi yang paling sederhana dalam KBM menyimak. Yang B, strategi KWL atau DLA, Direct Listening Activities. Tahapan-tahapannya kegiatannya adalah guru mengemukakan tujuan pembelajaran, guru meminta siswa mendengarkan materi simakan yang dibacakan oleh guru melakukan tanya jawab tentang isi simakan, guru memberikan latihan atau tugas kegiatan lain. Yang C, strategi menyimak dalam berpikir langsung atau MBL atau DLTA, Dark Lightning Thinking Activities. Tahapan-tahapannya adalah persiapan menyimak, membaca nyaring, dan refleksi atau penyampaian pendapat. Yang nomor 2, strategi pengajaran membaca. Strategi KWL atau DRA. Penggunaan strategi KWL adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca secara komprehensif, membaca kritis, untuk mengembangkan. Nomor 3, strategi pembelajaran menulis. Yang A, strategi proses menulis terbimbing PMT atau GWP. Strategi PMT pada intinya adalah mengajar siswa dengan kegiatan menulis dengan mencontoh model karangan yang telah dibacanya. Yang B, strategi menulis secara langsung atau MSL atau DWA. Strategi ini dilakukan misalnya pada saat siswa menulis buku atau menulis dalam buku harian dan menulis karya ilmiah. Yang nomor 4, strategi pembelajaran berbicara. Metode pengajaran berbicara menurut Jago Tarigon 1990 adalah sebagai berikut. Ulang ucap, lihat ucapan, memberikan, menjawab pertanyaan, bertanya, pertanyaan menggali, melanjutkan, menceritakan kembali, percakapan, parafrase, reka cerita gambar, bermain peran, wawancara, memperlihatkan, dan bercerita. Yang B, membaca sekilas. Membaca sekilas atau membaca cepat adalah kegiatan membaca dengan menghafalkan kecepatan gerak mata dalam melihat dan memperhatikan bahan tertulis yang dibacanya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara cepat. Yang C, membaca dangkal, superficial reading. Pada hakikatnya, membaca dangkal bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dangkal, yang bersifat luaran, yang tidak mendalam dari suatu bahan bacaan. Membaca jenis ini biasanya dilakukan seorang membaca demi kesenangan, membaca bacaan ringan, mendatangkan kesenangan gembiraan sebagai pengisi waktu senggang. Membaca intensif. Membaca intensif atau intensive reading adalah membaca dengan penuh penghayatan untuk menyerap apa yang seharusnya kita kuasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.